Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini menuai pro dan kontra. Oleh sejumlah lembaga bantuan hukum, keputusan ini dipandang sebagai bentuk kudeta konstitusi dan gejala otoritarianisme dari kepemimpinan Jokowi. Perpu ini dinilai menunjukkan wajah kediktatoran pemerintahan Jokowi dalam praktik legislasi. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan penetapan Perpu ini, Jokowi pun dianggap telah melecehkan putusan MK. Presiden menyebut penerbitan Perpu Cipta Kerja dikarenakan adanya kebutuhan mendesak, yakni terkait ekonomi global, inflasi, resesi, hingga konflik antar Rusia dan Ukraina. Lantas bagaimana hukum memandang polemik ini? Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Pro Kontra Perpu Cipta Kerja. Selamat sore, Tribuners. Berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 2 Januari 2023 bersama saya, Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema pro kontra Perpu Cipta Kerja. Tribuners, seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Perpu ini dinilai menunjukkan wajah kediktatoran pemerintahan Jokowi dalam praktik legislasi. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, atau dalam artian MK meminta pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Jokowi pun dianggap telah melecehkan putusan MK dalam hal ini karena penerbitan dari Perpu ini, dan adanya penerbitan Perpu ini karena adanya kebutuhan mendesak, yakni terkait ekonomi global, kemudian inflasi, resesi, hingga konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi penyebab atau menjadi Perpu ini akhirnya diterbitkan. Lebih lanjut akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada praktisi hukum dan juga Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Pradi Solo, Bapak Suharno Esa. Selamat sore, Pak Suharno. Ya, selamat sore Mbak Melani. Baik, Pak Suharno, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Selamat tahun baru 2023. Harapan Baik, baru selamat untuk kita tahun semua. baru. Selamat tahun baru Pak Sarno. Baik, semoga Yap. Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat menyambut tahun baru ini. Dan juga saya tidak lupa untuk menyampaikan kepada Tribuners di rumah bahwa tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk nantinya Tribuners yang ingin memberikan komentar, memberikan pertanyaan, atau ikut berdiskusi bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Suharno, langsung saja Yap. kita bahas mengenai isu yang cukup menjadi sorotan bagi publik belakangan ini ya Pak Suharno. Ya. Baik, Pak Suharno, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, melihat Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan atau menekan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember lalu, di mana ini disebut menjadi kado atau hadiah di tahun baru ini, dan penerbitan Perpu Cipta Kerja ini kemudian menuai pro dan kontra. Melihat hal itu, Pak Suharno, dilihat dari sisi hukum maupun pandangan dari Pak Suharno sendiri, bagaimana Pak? Silahkan. Ya, ini sebetulnya kado yang pahit untuk dunia hukum kita, oleh karena tiba-tiba Perpu ini muncul. Tapi bagi kita di dunia praktisi hukum, apalagi saya juga punya latar belakang gerakan buruh, sudah memprediksi bahwa hal ini bakalan terjadi, mengingat bahwa batas akhir ketentuan bersyarat itu kan 25 November 2023. Ya. Nah, sementara
kalau kita berhitung seperti dinamika pembahasan yang kemarin, ini bakalan tidak cukup waktu kan kira-kira gitu. Sehingga ya dengan melihat kondisi yang ada, ya itu jalan keluarnya bagi pemerintah dengan menerbitkan Perpu. Tetapi sesungguhnya dalam konteks kepentingan masyarakat, apalagi dunia usaha dalam konteks ini adalah kelas pekerja atau kawan-kawan pekerja, sesungguhnya ini bukan terobosan terbaik karena belum mengakomodir tentang kepentingan-kepentingan pekerja yang dalam konteks Omnibus Law ini menjadi pihak yang paling dirugikan sesungguhnya, kan seperti itu. Ya, baik. Berarti menurut Pak Suharno sendiri atau menegaskan dari pernyataan Pak Suharno ini, berarti penerbitan atau Perpu Cipta Kerja ini sebagai kado yang pahit ya Pak Suharno? Mengingat ini menurut Iya, Pak betul. Suharno karena ini belum mengakomodir kepentingan dari sejumlah pekerja, seperti itu ya Pak Suharno? Betul, betul. Baik. Kemudian Pak Suharno, yang cukup menarik ini juga, ini kan merujuk dari keputusan MK ini kan kita sebenarnya masih memiliki 11 bulan atau tanggal 25 November 2023 untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki seperti itu. Sebenarnya secara prosedural, Pak, apakah melihat alasan diterbitkannya Perpu ini, apakah sebenarnya boleh Pak, mengingat ini kan MK sudah mengatakan atau menyatakan ini inkonstitusional bersyarat. Ya, apakah sebenarnya boleh Pak secara prosedural? Ya, boleh, dalam artian begini, sebetulnya yang bermasalah itu kan bukan prosedur pembuatan undang-undangnya, tetapi materi-materi di dalam atau pasal-pasal di dalam undang-undang itu yang banyak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang lain, kan kira-kira gitu, atau undang-undang dasar lah. Nah, oleh karenanya kemudian bahasa inkonstitusional bersyarat itu maknanya ya dibenahi pasal-pasalnya, kan gitu. Nah, dalam kerangka pembenahan pasal-pasal dalam kurun waktu 2 tahun itu semestinya kan harus ada upaya-upaya mengakomodasi dari berbagai usulan atau kepentingan sektoral, terutama sektor-sektor pekerja yang jauh selama ini banyak yang dikurangi. Nah, tapi apa yang terjadi dalam waktu kalau diterbitkan itu 25 November ya 2020 sampai sekarang kan ya 1 tahun kurang 1 tahun sedikit lah lebih sih kan gitu. Nah, sehingga pemerintah tidak cukup mengakomodir pemerintah dan DPR dalam hal ini karena kewenangan untuk melakukan syarat ini supaya terpenuhi bahwa tidak inkonstitusional lagi itu adalah menampung aspirasi itu baik oleh pemerintah maupun dewan kan gitu. Nah, tetapi itu tidak dilakukan. Nah, sehingga kalau Joko Widodo dalam hal ini pemerintah punya alasan berkaitan dengan dinamika global dan segala macam, ya memang dalam kerangka ada kepastian hukum ya opsi secara konstitusi ya Perpu kan gitu. Cuma Perpu itu sendiri kan ada batasan kan gitu. Ada batasan artinya kalau itu disetujui DPR, kalau tidak disetujui ya sama dibatalkan lagi nanti kan gitu. Gitu, Pak. Baik, Pak Suharno. Kemudian Pak Suharno, kita ulas lagi mengenai alasan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini. Ini kan dikarenakan ada kebutuhan mendesak, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini
menjelaskan kebutuhan mendesak itu yang dimaksud antara lain juga mengenai ekonomi global, kemudian inflasi, dan juga resesi hingga konflik antara Rusia dan Ukraina. Iya. Sebenarnya Pak Soeharno, seberapa pentingkah penerbitan atau penetapan Perpu Cipta Kerja ini, Pak Soeharno? Oh iya, kalau dalam perspektif pemerintah yang punya target-target tentang investasi, tentang tenaga pasar penciptaan lapangan kerja dan segala macam, ya betul Ya. bahwa ini dianggap sebagai sebuah kegentingan dalam perspektif itu. Kan kalau nggak salah memang pemerintah harus bertumpu pada investasi yang Ya. targetnya bahkan luar biasa nih, 1.400 triliun untuk tahun ini. Nah, untuk mencapai itu tentunya dia punya parameter. Nah, parameter ya pastilah yang tahu adalah pemerintah sendiri, karena memang dia yang memiliki sekian banyak informasi dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga memang betul kalau dari perspektif itu adalah kebutuhan supaya atau ini dianggap sebagai sebuah kegentingan gitu, sehingga harus diterbitkannya sebuah perpu kan gitu. Dan memang ya opsinya itu, karena meskipun secara hukum Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 masih bisa dipakai. Artinya kan menjadi cacat itu, menjadi inkonstitusional itu setelah 2 tahun. Sebelum 2 tahun itu secara otomatis kan sebetulnya masih bisa dipakai. Nah gitu. Nah tetapi dalam perspektif investasi atau apa mungkin dianggap belum cukup kan, kira-kira gitu. Jadi memang betul dilihat dari perspektif itu bisa dianggap sebagai sebuah kegentingan. Tetapi pertanyaannya, apakah kegentingan itu menjadi kebutuhan dalam kelompok-kelompok masyarakat kan gitu. Itu terutama ya mohon maaf saya dalam hal ini lebih banyak konsen ke efek dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP ini, karena PP ini saya melihat juga belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan perubahan yang mendasar lah kira-kira gitu tentang tenaga kerjaan, ya sama saja. Gitu. Cuma kepastian hukumnya memang betul dengan perpu ini. Lah pemerintah dan investasi butuh kepastian hukum itu. Ya, baik. Kemudian menyoroti dari pernyataan Pak Soeharno tadi yang menarik, mengatakan belum ada perubahan secara signifikan. Apa yang disoroti Pak Soeharno? Banyak ya, bahwa idealnya itu kan segala persoalan yang sudah diproteskan atau dikomplain di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa secara otomatis masuk di dalam perpu ini, kira-kira gitu. Nah, itu no problem kalau yang terjadi seperti itu. Jadi misalnya yang konteks isi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merubah filosofi perlindungan pekerja atau negara melindungi pekerja kan itu menjadi berubah, di mana kedudukan pengusaha dan pekerja menjadi setara, sehingga opsi yang muncul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sifatnya pengaturan, memposisikan buruh atau pekerja dengan pengusaha itu adalah seimbang, setara, sehingga menggunakan konsep keperdataan, di mana dia bisa melakukan kesepakatan. Ya, sementara kalau menggunakan konsepsi hubungan industrial Pancasila itu kan dianggap buruh dengan pengusaha itu tidak setara, sehingga buruh itu harus dilindungi. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada itu.
Jadi sehingga kemudian muncul misalnya upah, ya ada namanya struktur skala upah. Struktur skala upah itu anunya apa? Tetapi struktur merupakan produk dari negosiasi, sehingga buruh dan pengusaha dianggap setimbang. Nah, sementara praktek di lapangan nggak bisa seperti itu. Yang ada tidak setimbang, sehingga struktur skala upah itu tidak ada, tidak bisa diterapkan di lapangan. Kalaulah ada, hanya bersifat menyimpangi hukum saja, menyiasati lah. Sehingga misalnya upah minimal UMK ditambah Rp100, yang 10 tahun sama yang setahun tidak dibedakan, struktur skala upahnya hanya bersifat formalitas. Nah, yang seperti ini menjadi pertentangan sejak Undang-Undang Cipta Kerja, kan gitu. Lah kalau Perpu ini menjawab tantangan atau permasalahan itu, mestinya yang catatan-catatan itu masuk di dalam Perpu ini. Nyatanya tidak, gitu loh. Nah, oleh karenanya ya bagi kami hanya menjawab satu terobosan saja atau satu kepentingan saja, apa? Kepastian hukum. Yaitu Perpu hanya menjawab itu. Tetapi substansi dari pengaturan di dalamnya ya belum sebagaimana yang dimaui banyak masyarakat. Baik, berarti Pak Soeharno menilai bahwasannya ya penerbitan dari Perpu Cipta Kerja ini belum menjawab substansi yang diminta masyarakat, seperti itu ya. Kemudian Pak Soeharno, jika memang Perpu ini kemudian sudah ditekan, kemudian sudah diterbitkan oleh Pak Jokowi, apakah ini nanti juga statusnya ini juga menggugurkan status inkonstitusional bersyarat dari MK? Secara otomatis sudah menggugurkan hal itu, Pak Soeharno? Ya, ini kan secara otomatis dengan Perpu ini, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 11 akan diinkonstitusionalkan. Artinya secara otomatis kalau tidak terjadi perubahan atau revisi hingga tanggal 25 November, maka dengan sendirinya bersyaratnya itu hilang menjadi inkonstitusional. Itu kan ada dua pemaknaan. Bahasa inkonstitusional, tapi bersyaratnya itu dalam 2 tahun. Nah, kalau sudah diterbitkan Perpu, otomatis nggak mungkin akan ada revisi atau perubahan di undang-undang itu, kan gitu. Nah, sehingga kemudian Perpu ini kan itu jelas, Perpu itu menggantikan posisi undang-undang yang sebelumnya, kan gitu. Ya, baik. Diterbitkannya, landasannya kan itu. Baik Pak Soeharno, berarti bisa diartikan dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja ini masyarakat jadi tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyuarakan haknya, Pak Soeharno, atau bagaimana? Oh, masih ada ketentuan mengenai legalisasi sebuah Perpu, peraturan pemerintah itu ketika disetujui oleh DPR. Oh ya, baik. Pada masa persidangan berikutnya setelah Perpu itu. Ini kan artinya persidangan ini kan ini sudah memasuki masa reses ya, kalau nggak salah itu tanggal 16 Desember sampai 9 Januari ini sudah reses. Nah, secara otomatis berarti setelah 9 Januari nanti masuk masa persidangan berikutnya, DPR sudah bisa melakukan telaah atau sifatnya menyetujui atau tidak menyetujui tentang mengesahkan atau tidak mengesahkan Perpu ini, kan gitu. Nah, artinya kalau masyarakat mampu mengintervensi DPR agar supaya membatalkan Perpu, ya di sana ranahnya. Tapi menurut hemat saya begini, sebetulnya Perpu ini sebetulnya menjawab menjawab ketidakpastian yang selama ini terutama oleh kalangan kawan-kawan pekerja ini, karena ya tadi tidak ada
mengakomodir kepentingan teman-teman. Lah, yang kedua, Perpu ini sebetulnya menjawab terhadap potensi konflik di dalam apa ya? Kan ini kalau nggak salah itu pemilu itu awal 2024 ya. Ya, Sementara masukkan. Perpu ini hanya berakhir 25 November 2023. Sehingga dengan sendirinya potensi menarik-narik masalah cipta kerja ini ke dalam konflik partai-partai peserta pemilu itu menjadi kecil. Bagi kami teman-teman kelas atau teman-teman pekerja itu menariknya itu, sehingga kemudian berharap bahwa pemilu lebih berharga, lebih punya punya kualitas daripada Perpu ini kemudian Undang-Undang Cipta proses pembahasan yang hingga 25 November itu pasti akan ramai lagi. Nah, itu kepentingan banyak kepentingan yang akan menunggangi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Perpu ini sebetulnya baik bagi kami melihat ini karena itu menghilangkan satu potensi gesekan masyarakat dengan landasan Undang-Undang Cipta Kerja yang harus diberlakukan secara bersyarat, artinya ada catatan untuk melakukan revisi. Nah, jadi bisa jadi ya, ini prediksi saya saja, bisa jadi Perpu ini juga sebagai jalan keluar atas carut-marutnya proses pembahasan atau ya seperti kemarin lah terjadi tunggang menunggang kepentingan terkait dengan undang-undang dan tidak baik untuk pemilu 2024. Bagi kami teman-teman pekerja ini hanya paling akan dipakai itu lebih baik ya betul misalnya ini nanti dimunculkan lagi undang-undang yang baru dengan pembahasan atau seperti apa. Yang jelas kalau Perpu kan bisa dilakukan bisa saja dibatalkan oleh DPR, lalu kemudian bagaimana ya itu mekanisme di sana. Jadi, Ya. saya kebetulan bukan pakar tata negara. Ya, Jadi, baik. Baik. Kemudian Pak Suwarna, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut berpartisipasi di mana untuk ikut turut mengintervensi desakan untuk tidak disahkannya Perpu ini, Pak Suwarno? kewenangan sepenuhnya ada di DPR. Ya. Ya, ini apakah kemudian DPR ini akan melakukan akan mengesahkan atau tidak itu ada di sana. Otomatis ya tentunya sejauh mana kita memiliki potensi untuk mengintervensi DPR. Nah, bagusnya mumpung masih jauh dari pemilu. Mumpung masih jauh dari pemilu 2024. Jadi ya kalau mau kita mendesak DPR atau menguji sejauh mana partai bisa menampung aspirasi masyarakat ya di masa persidangan ini gitu. Ya, baik. Baik Pak Suwarno. Kemudian saya menegaskan lagi atau menyimpulkan lagi pernyataan dari Pak Suwarno tadi, di mana sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya menjawab ketidakpuasan pekerja menurut Pak Suwarno, dan juga menjawab adanya potensi konflik atau untuk menghindari potensi konflik, dan juga adanya gesekan masyarakat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu ya Pak Suwarno. Secara mekanisme penerbitannya iya kepentingannya kami melihat itu, tetapi
kalau ditanya apakah Perpu Cipta Kerja menjawab tentang keberatan-keberatan atau hal-hal yang masih dipersoalkan di dalam masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, jawabannya tidak. Ya. Tidak menjawab, tidak mengakomodir. Begitu. Ya, baik. Baik, Pak Soeharno. Kemudian saya juga menyoroti dari pernyataan sejumlah lembaga bantuan hukum atau LBH ini kan mendesak DPR untuk tidak menyetujui Perpu Cipta Kerja ini karena ini dinilai membatasi mengenai pembahasan kebijakan secara demokratis. Nah, melihat hal ini Pak Soeharno, bagaimana? Oh ya, memang upaya yang bisa dilakukan ya seperti tadi saya bilang, ini adalah mendesak DPR. Percalaannya DPR cukup peka terhadap aspirasi rakyat atau tidak itu persoalan yang lain. Baik. Terus berkaitan dengan nanti bagaimana DPR ya begitulah kira-kira. Saya hampir tidak bisa bicara kalau soal ya kepentingan di sana seperti apa. Ya. Jadi, saya mendukung itu. Kalau ditanya apakah ini dalam hal ini Presiden memberangus konstitusi dalam hal ini mengambil ya karena Presiden kan diberi kewenangan menerbitkan Perpu, ya toh? Lalu kegentingan dan segala macam itu yang sebagai syarat munculnya Perpu, kekosongan hukum, kegentingan mendesak dan segala macam itu, ya punya landasan. Mereka yang punya tahu ini genting atau tidak negara ini kan dia. Lalu kemudian apakah ini tidak ada hukum? Jawaban saya tadi, hukumnya masih jalan kok. Perpu Cipta Kerja masih jalan sepanjang ada syarat tadi dan sampai 25 Desember. Tapi yang dibutuhkan oleh investasi tidak cukup. Dia tidak cukup dengan hanya nanti kan belum ada kepastian. Sementara orang investasi katanya mau butuh kepastian. Nah, yang tahu siapa tentang kok harus seperti ini ya pemerintah sendiri. Kita tidak tahu, rakyat ini nggak ngerti. Termasuk targetnya juga, wah ini harus ada investasi sekian. Kalau tidak ada kepastian ini, maka investasinya mundur atau investornya mensyaratkan seperti itu. Ya iya. Karena memang Cipta Kerja itu inti dasarnya ya menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja saja. Tapi apakah lapangan kerja itu mensejahterakan rakyat atau tidak itu nomor 2. Yang penting menciptakan kerja kan itu substansinya Cipta Kerja. Ya, baik Pak Soeharno. Kemudian menyoroti lagi Pak Soeharno mengenai pernyataan atau pandangan dari LBH atau sejumlah LBH di mana mengatakan dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini dinilai sebuah bentuk kudeta konstitusi atau bahkan disebut gejala otoritarianisme atau kediktatoran dari kepemimpinan Jokowi. Melihat hal ini Pak Soeharno, bagaimana? Oh ya enggak dong. Presiden kan punya kewenangan menerbitkan Perpu itu. Presiden memiliki argumentasi tentang kekosongan hukum, tentang kegentingan bersesuaian dengan data-data mereka. Pemerintah memiliki itu. Sehingga kalau disebut melakukan seperti itu kudeta konstitusi yang enggak. Karena sama-sama kan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan Perpu ini berjalan. Kalau DPR-nya menolak ya nggak bisa toh Perpu kan gitu. Jadi di mana kudetanya yang enggak lah. Kalau sejauh itu yang enggak. Baik, berarti juga kembali lagi nanti ke DPR mengenai penindaklanjutan dari Perpu ini juga ya Pak Soeharno. Betul. Baik,
Pak Suharno tadi kan menyampaikan mengenai sejumlah pasal atau pasal yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan dari pekerja. Dan ini kan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dinilai menuai kontroversi dan juga pasal-pasalnya dinilai hanya mengakomodir kepentingan dari investor dan juga pengusaha. Betul, Nah, betul. tanggapan dari hal ini, Pak Suharno, bagaimana melihat pasal-pasal ini, Pak? Mungkin bisa Iya ya, dijelaskan lebih seperti dahulu, yang Pak. tadi saya matur bahwa hal yang mendasar itu Perpu Cipta Kerja itu mencerabut filosofi hubungan kerja di Indonesia. Yang dimana hubungan kerja di Indonesia itu adalah Pancasila. Dan hubungan industrial Pancasila. Jadi hubungan industrialnya itu hubungan industrial Pancasila. Nah, menjadi bergeser lah. Hubungan industrial Pancasila itu akarnya adalah gotong royong. Sama-sama membangun industrialisasi, baik pengusaha dan pekerja memiliki tujuan yang sama, gotong royong kan gitu. Ya, nah sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu menggeser filosofis itu, sehingga hubungan kerja itu ya seperti pasar tenaga kerja dan kebutuhan produksi, tidak ada nilai-nilai itu, sehingga mencerabut kepentingan negara melindungi menjadi menempatkan pekerja dengan pengusaha sebagai objek atau subjek hukum yang memiliki hak untuk melakukan perjanjian. Mana bisa infrastruktur hubungan industrial atau hubungan kerja selama ini belum bisa menempatkan pekerja itu sebagai pihak yang setara dengan pengusaha. Ya, sekarang contohnya saja ya, Undang-Undang 13 itu memiliki pembatasan juga mengenai outsourcing atau kerja kontrak lah. Ya, pekerja dengan waktu tertentu, PKWT. Undang-Undang Cipta Kerja ini membolehkan PKWT. Gitu. Membolehkan kerja kontrak. Sekarang dicari aja di masyarakat. Mana ada perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang tidak mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Semua jadi dilegalkan. Nah, itulah ya kenapa kalangan pekerja sejak dulu menolak ini apa Cipta Kerja ini yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau ada pernyataan sampean tadi bahwa ini hanya punya kepentingan pada investor tetapi tidak memberikan asas manfaat yang besar terhadap buruh karena malah dikurangi haknya itu. Iya betul. Nah, itulah yang makanya kalangan pekerja mengkritisi undang-undang itu dan ingin diatur kembali sebagaimana Presiden Megawati, waktu zaman Presiden Megawati menerbitkan namanya Undang-Undang 13 tahun 2003. Gitu. Nah, jadi kualitas dari Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih buruk di dalam pengaturan ketenagakerjaan daripada Undang-Undang 13 tahun 2003 di zaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, baik Pak Suharno. Kemudian Pak mengenai pasal yang dinilai kontroversial tadi, selain mengenai PKWT kemudian outsourcing, apalagi Pak pasal yang disoroti dari Pak Suharno? Banyak ya. Jadi karena filosofinya tadi sudah bergeser, ya maka semua berubah. Misalnya ketentuan tentang upah. Upah tidak lagi didasarkan atas kepentingan-kepentingan hidup atau kebutuhan-kebutuhan hidup pekerja sesuai dengan zamannya, ya, atau sesuai dengan kondisi saat ini, tetapi lebih hanya dilihat dari sejauh mana inflasi terjadi. Nah, kalau upah sama inflasi, perubahan itu hanya berdasarkan inflasi, maka
makin jauh. Karena apa? Kebutuhan hidup berubah. Namanya komponen upah. Komponen upahnya tidak berubah. Ya, jadi zaman dulu ketika UMK, sistem UMK dilakukan dengan mekanisme survei dan segala macam, itu kita bisa mengevaluasi tentang komponen upah. Contohnya misalnya, hari ini siapa yang tidak membutuhkan pulsa? Kan gitu, internet. Apa ya namanya? Ya, kebutuhan tentang internet. Yang itu adalah kebutuhan. Tapi itu tidak masuk di dalam komponen upah. Ya toh? Komponen upah. Item-item upah itu kan dihitung dari situ. Lah, sekarang itu saja sudah tidak ada. Komponen upah saja sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya berdasarkan inflasi. Lah, ya sudah. Berarti ya upahnya yang dulu misalnya katakanlah kalau menggunakan analogi air itu antara kebutuhan dengan upah itu hanya setengah ember misalnya gitu. Lah yang ditambah itu ya cuma inflasinya itu tadi, berarti kenaikan dari setengah ember itu saja. Ya, padahal itu ya tetap kalau ditempatkan di tempat yang lain ya jadinya sama. Tidak ada perubahan. Itu dulu banyak. Nah, jadi mulai dari upah, mulai dari hubungan kerja, mulai dari apa sistem yang lain-lain. Yang hanya beda adalah sekarang ada negara masuk di dalam upahnya buruh, menambahkan upah misalnya dengan kemarin ada santunan PHK, santunan karena ada COVID, itu saja yang berubah. Ya, itu Mbak. Jadi ya menurut hemat saya khusus untuk klaster ketenaga kerjaan dengan segala hormat prestasi Pak Joko Widodo kalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, baik Pak Suharno. Ini kan tadi mengatakan bahwasannya mengenai polemik sejumlah pasal atau pasal yang dinilai kontroversial ini kan karena filosofinya saja yang sudah sudah bergeser seperti itu ya Pak Suharno. Yeah. Baik. Kemudian apa saran dari Pak Suharno mengenai hal ini? Ya, sebagai masyarakat bawah, masyarakat biasa, ya tentunya kami berharap bahwa kalau ini dianggap sebagai terobosan hukum yang sifatnya sesaat hanya demi semata-mata tadi supaya tidak ada ketentuan atau undang-undang yang inkonstitusional, maka bolehlah. Tetapi saya berharap bahwa DPR RI hasil pemilu 2024 mampu membenahi atau mengakomodir kepentingan-kepentingan ini sehingga nanti bisa diterbitkan undang-undang baru yang benar-benar omnibus law, tetapi juga menggerakkan semuanya. Jadi menggerakkan investasi, memudahkan pengusaha berusaha, tetapi juga tidak mengurangi hak-haknya kelas atau kaum pekerja. Demikian juga permudahan usaha bukan berarti ada yang harus dihilangkan atau dikurangi. Ya, sekarang oleh karena kemudahan usaha itu banyak kemudian ada protes di lingkungan karena HO sudah nggak ada lagi toh, izin lingkungan itu sudah nggak ada. Tapi sekarang dampaknya juga banyak pengusaha yang kemudian ternyata mencemari lingkungan juga. Nah, akhirnya masyarakat protes. Nah, sisi-sisi ini mestinya harus hilang. Pengusaha dipermudah, usaha dipermudah, tetapi aparatur negara yang mengawasi proses usaha itu harus direformasi betul. Jadi jangan kemudian hanya menjadi mudah, tetapi
berefek pada masyarakat, kan gitu. Itu poinnya ya. Jadi ya tidak cukup dipermudah, tetapi pemerintah juga harus menjadikan aparaturnya itu menjadi benar-benar clean. Gitu. Ya, baik. Berarti saran dari Pak Suwarno sendiri juga mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini sebaiknya itu mengakomodir kepentingan pengusaha, tapi tidak mengurangi hak dari pekerja, seperti itu ya Pak Iya, Suwarno. iya, Baik. Kemudian Pak Suwarno iya. mengenai masyarakat yang masih tidak setuju dengan penerbitan Perpu ini, apa saran dari Pak Suwarno? Ya, masyarakat mestinya sudah mulai sadar bahwa kalau masyarakat tidak aware, tidak memiliki kepekaan terhadap masalahnya sendiri, menjadi ditinggal atau hanya kemudian dilompati lah. Nah, oleh karenanya, menurut hemat saya, saran saya, marilah masyarakat mulai bersatu di dalam komunitasnya masing-masing untuk peka terhadap masalah-masalahnya dan disalurkan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, demonstrasi bukan jalan satu-satunya. Saya mantan demonstran, tetapi dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja ini, mbok iyo ora usah nganggo demonstrasi. Tapi di sisi lain, yo sing duwe kewenangan itu, dalam hal ini DPR itu, mbok yo sing peka menangkap aspirasi rakyat. Ya. Ini sama-sama kita mau bangun negara, kan kira-kira gitu. Ya, jadi oleh karenanya, mari berorganisasi dengan wadahnya masing-masing dan tertib, dan kita sama-sama ingin negara kita ini menjadi maju sesuai dengan cita-cita Pak Presiden juga, ya saya pikir kita setuju itu. Tapi ya sekali lagi, mari kita melindungi masyarakat itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jangan sampai kemudian ya tadi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Gitu Mbak, kira-kira nih. Baik, berarti sebenarnya ya ini saling ya Pak Suwarno, di mana masyarakat ya kita harus aware, kita tidak boleh apatis dengan kepentingan kita sendiri mengenai pekerja, dan juga DPR juga harus peka mendengar suara dan aspirasi dari masyarakat. Baik Pak Suwarno, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Suwarno bisa memberikan closing statement dari diskusi kita tadi sore hari ini mengenai penerbitan Perpu ini. Silahkan Pak Suwarno. Saya percaya bahwa Presiden Joko Widodo dalam hal ini pemerintah memiliki maksud yang baik terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Tetapi di satu sisi memang ya tidak mudah memberikan keseimbangan antar kepentingan para pihak itu bersatu. Tapi hanya kalau masing-masing sepakat bahwa kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan kelompok, mungkin itu jalan. Tetapi ya tadi, satu sama lain harus terbuka dan menunjukkan kesejatiannya memang ini benar-benar hanya untuk bangsa dan negara. Pokoknya bangsa Indonesia makin maju, makin baik. Baik, itu harapan kita semua juga Pak Suwarno. Baik, terima kasih Pak Suwarno atas diskusi kita pada sore hari ini. Semoga nanti ilmunya dan waktunya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Suwarno. Sama-sama. Selamat sore Mbak Melani. Demikian perbincangan Kacamata Hukum sore hari ini, Tribuners. Semoga diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Waktu 2 tahun. Jokowi pun
dianggap telah melecehkan putusan MK dalam hal ini karena penerbitan dari Perpu